warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, jumpa kembali dengan saya, Yakun Maristri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya maka kita bisa berkumpul di Aula IR Soekarno pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Salah satu dari muatan kurikulum Merdeka adalah bagaimana kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu tentu hafal dengan tokoh yang satu ini. Beliau adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Kemudian menurut Ki Hajar, dan ini sudah diambil oleh beberapa negara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan itu ada dua hal, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau istilahnya Bu Umi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, kalau istilahnya Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ibaratnya petani yang memiliki beragam benih, guru adalah pemimpin pembelajaran yang membuat siswa itu bisa mencapai berkembang sesuai dengan kodrat alamiahnya. Jadi kalau kita kenal ada teori tabula rasa, maka menurut Ki Hajar Dewantoro, setiap bayi yang lahir itu ibaratnya kertas yang sudah ada cetakannya. Jadi bukan kertas putih bersih yang tidak ada tulisan apapun, tetapi kertas yang sudah ada cetakannya, dan cetakan itu masih sama. Tugas gurulah yang kemudian memilih dan memilah untuk menebalkan cetakan-cetakan yang bagus serta menutup cetakan-cetakan yang jelek agar tidak berkembang. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika Bapak Ibu kecil dulu, tanpa diperintah, tanpa mencontoh siapapun, anak-anak kecil itu suka mencoret-coret tembok, betul? Dan ketika mencoret-coret tembok itu tidak mendapatkan pemenuhan, maka yang terjadi ketika dewasa ada aksi vandalisme. Nah, kodrat itu, ya, untuk mencoret-coret tembok itu sebenarnya adalah cetakan-cetakan samar yang ada pada setiap anak. Jadi guru itu nanti bagaimana caranya menebalkan laku yang baik dan menutup laku yang tidak baik. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah kita membangun budaya positif di sekolah kita. Selama ini kita kenal ada peraturan sekolah, ada konsekuensi yang berupa hukuman. Nah, ketika kita membangun budaya positif, maka kita akan memulai dari bagaimana anak itu bisa menerapkan disiplin positif. Bagaimana anak itu kemudian bisa membuat kesepakatan-kesepakatan beserta konsekuensinya sehingga mereka akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, kita akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Saya ingin bantuan 2 orang. Siapa yang bersedia? 2 orang. Yang Pak Wondo mau? Putra Putri, oke? Pak Wondo memilih lawan siapa? Memilih lawan siapa kira-kira? Bu Arini. Baik, Bu Arini sebagai sebagai A, kemudian Pak Wondo sebagai B. Bu Arini tolong tulis sesuatu di selembar kertas, sesuatu yang berharga menurut Bu Arini.
apa saja boleh. Kemudian lipat kertas kecilnya itu dan genggam erat. Tugasnya Pak Wondo adalah membujuk, merayu Bu Arini agar mau melepaskan apa yang dia genggam. Dengan segala macam teknik rayuan dan teknik bujukan, monggo. Ya, silakan. Kita akan lihat ketangguhan Pak Wondo dan Bu Arini ya. Silakan. Bu Arini bertahan sebagus mungkin agar jangan sampai tergoda. Pak Wondo berupaya sebaik mungkin agar Bu Arini menuruti Pak Wondo. Bagaimana caranya membuka genggaman barang berharganya itu? Ke depan. Ya, action. Mohon berkenan untuk membuka telapak tangan. Yang satunya gimana ya? nanti tak kasih sesuatu ya. Apa? Apa Pak? Apa yang kamu minta? Aku mau si dia. Oh, kan si dia sudah ada di genggamanmu. Yang di genggamanku kertas. Nah, itu yang kamu tulis toh. Kalau bisa bawa dia ke sini, aku buka genggaman tanganku. Kalau si dia bisa dibawa ke sini, Apapun yang kamu minta pasti akan dituruti. Mas Jonika? Wah. Bukan dia, bukan masuk kriteria saya. Oh, pinginnya yang ini masih muda-muda itu ya, ada dua itu. Maunya yang lucu-lucu. Oh, itu paling belakang itu paling lucu. Dengan Mas siapa itu? Mas Yudi. Ya, tapi dia tidak seperti dia yang aku punya. Ya. Atau mungkin diganti dengan yang lain. Tidak ada yang seperti dia. Ya banget itu nih. Kalau digantikan boleh nggak? Gantikan apa? Ya terserah apa yang kamu mau. Kalau sate aku nggak mau karena sate cuma habis sekali. Kalau dia nggak akan habis namanya. Wes menyerah? Oke, kenapa mau tepuk tangan? Mbak Arini, apa sih di genggamannya kok ditukarnya pakai sate nggak mau? Coba dibuka kertasnya, dibacakan. Apa sih itu, seberharga apa sih? My husband. HP. Oh. Karena di HP-nya ada kenanganku bersama dia. Ya, terima kasih Mbak Arini. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu peroleh dari ilustrasi tadi? Tadi Mbak Arini menggenggam HP ya, mau ditukar dengan apapun nggak mau. Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bisa nggak sih sebenarnya kita itu mempengaruhi pikiran orang lain? Bisa nggak? Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Bisa. Tadi Pak Wondo berusaha mengontrol Mbak Arini agar membuka telapak tangannya dengan suara yang mendayu-dayu tadi ya. Ternyata tidak tergerak. Bisa nggak kita itu memaksakan sesuatu pada orang lain? Kalau maksa bisa? Nggak bisa. Ya, ini Bapak Ibu. Ada teori stimulus respon ya, yang selama ini kita lakukan, bahwa kita beranggapan kita itu bisa mengontrol orang lain. Kita itu beranggapan bahwa
kita itu berpikirnya model berpikir menang atau kalah. Saya pasti bisa menguasai kamu, saya pasti bisa mengalahkan kamu, saya pasti bisa menundukkan anak-anak saya senakal apapun. Ya, ini model berpikir menang kalah. Kemudian perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai sebuah kesalahan, betul tidak Bapak Ibu? Ketika anak itu telat masuk kelas, kita menjudge bahwa anak ini sudah melanggar disiplin. Ketika anak itu tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan perjanjian waktu, kita langsung menjudge anak ini apa kira-kira? Tidak bertanggung jawab. Ya, ketika anak itu ngemplang di kantin, langsung oh kamu karakternya nggak baik. Padahal kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang membuat anak itu berperilaku seperti itu. Yang tampak oleh kita adalah perilaku buruk. Dan perilaku buruk itu sama dengan kesalahan. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika kita berbicara, ya bercakap-cakap, kemudian lawan bicara kita kok berseberangan dengan kita, rasanya mangkel nggak? Mangkel nih. Apalagi ini kalau kita lagi gosip, sinetron, ya, gibah gitu. Kemudian tokoh yang menjadi idola kita berbeda, yang dibahas sinetron, itu bisa perang gitu. Gara-gara nonton sinetron. Nah, sementara yang dikembangkan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, kita sekarang mengacu pada teori kontrol, bahwa kita harus memahami realita, kenyataan bahwa kebutuhan setiap siswa itu tidak sama. Ya, kebutuhan berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika Bapak Ibu memandang ke depan, sama-sama memandang ke depan, sama-sama tulisan yang di depan itu seperti itu, tetapi saya yakin bahwa tafsiran Bapak Ibu itu akan berbeda. Jelas. Ya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, betul tidak Bu Budi? Betul. Apakah ada perilaku yang tidak bertujuan? Ada? Tidak ada. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Betul nggak, Bapak? Betul ya? Kita sepakat ini ya. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Ayo, ini ada snack ya. Silahkan makan. Ketika kita tidak mau makan, orang lain menjejalkan pun, kita tetap nggak makan kan? Coba aja ke Pak Wondo. Ya, Pak Wondo tetap nggak mau karena Pak Wondo puasa. Hanya Pak Wondo lah yang mengontrol saya akan batal atau akan terus puasa. Betul Pak? Yes. Yes. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul? Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan sekarang kita harus berpikir win-win solution. Berpikir menang-menang. Gitu. Tidak ada lagi yang kalah, tetapi kita semuanya adalah pemenang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, budaya positif tadi akan terbangun apabila siswa itu memiliki disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Kira-kira disiplin itu apa? Kita terjemahkan disiplin itu apa? Taat pada aturan. Apalagi? Tepat waktu. Apalagi? Taat pada aturan, tepat waktu, seperti itu ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, disiplin itu adalah self-disiplin. Kita sendiri yang berusaha mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya untuk mentaati peraturan. Nah, benar nggak
untuk mewujudkan disiplin itu harus dipaksa dulu. Dipaksa dulu biar terbiasa. Betul nggak Bapak Ibu? Tergantung siapa yang menjadi sasarannya. Kalau anak kecil mulai dari paksaan-paksaan sudah membentuk suatu kebiasaan itu akan menjadi karakter itu anak kecil. Tapi kalau anak yang sudah dewasa bisa diajak melalui tukar pikiran. Oke. Jadi tergantung siapa gitu ya. Iya. Baik, kita lihat ini. Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik, bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Hingga dampak pemaksaan yang Ibu dan Bapak Guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi yang tenang. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Gaya Nazar bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika membuat murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Ya, Bapak Ibu, ternyata kalau disiplin itu karena dipaksa, maka hanya akan berlaku pada saat proses itu dan tidak akan menjadi karakter, kecuali kalau memaksanya terus-menerus. Nah, terus apa yang dilakukan seharusnya tadi, seperti Bu Yuka sampaikan tadi, buka ruang dialog, ya, buka ruang dialog, sehingga anak itu akan merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ini Dr. William Glasser, ya, beliau menulis sebuah buku Choice Theory. Di sini ada beberapa ilusi. Ya, ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah guru di dalam kelas itu bisa mengontrol semua siswa. Padahal tadi, ya, kita tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lainlah, ya, yang mengontrol dirinya sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Pada faktanya bahwa penguasaan positif itu efektif pada saat itu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Faktanya bahwa tidak semua kritik itu adalah kritik yang membangun. Ada kritik yang membuat orang merasa bersalah, ujung-ujungnya malah depresi, ya, tidak menguatkan karakter.
dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Betul tidak Bapak Ibu? Sering kita memaksa kepada orang yang lebih muda, ya, kepada anak-anak. Kita memaksa harus begini, harus begini, harus begini, dengan dalih bahwa kita mendisiplinkan. Padahal, ya, ini berlaku hanya pada saat itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita buka ruang dialog, kita beri pemahaman, sehingga yang muncul adalah motivasi intrinsik. Bapak Ibu pernah dengar motivasi intrinsik? Ya, motivasi intrinsik itu apa? Dari dalam diri. Betul. Dari Kerentek, betul, oke? Bahasanya Bu Yuko, kerentek. Motivasi yang muncul dari dalam diri. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa kamu datang ke sekolah tepat waktu? Ya biar gak dicatat, biar gak disuruh bersihin halaman sekolah. Ini adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kenapa kamu baca buku terus? Ya biar jadi prabaca best reader misalnya, seperti itu. Motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga inilah Bapak Ibu motivasi intrinsik yang harusnya dimiliki oleh para siswa kita. Menurut Bapak Ibu, bagaimana motivasi anak-anak kita? Apakah sudah sampai level 3 atau masih di level 1 dan level 2? menjadi orang yang mereka. Level 1. Gimana di kelasnya Bu Heni? Kira-kira anak-anaknya motivasi level berapa? Kalau saya level 1, tapi ada juga yang level 2, tidak semua. Ada yang level 3? Kayaknya belum. Belum. Bapak Ibu, ada yang kelasnya yang anaknya level 3 semua? Kelasnya Bu Baria, level berapa kira-kira anaknya? Ada yang benar-benar level 1. Ya. Sebagian besar anak-anak kita, anak-anak SMA yang terutama kelas 10 itu masih pada level 1 dan level 2. Jadi mengerjakan tugas ya karena takut dihukum, mengerjakan tugas dengan bagus agar nilainya bagus. Nah, kita yang harusnya bisa menumbuhkan agar motivasi itu berada di level 3. Jadi anak-anak benar-benar mengerjakan tugas itu sebagai reward terhadap dirinya sendiri, sebagai penghargaan terhadap dirinya sendiri, penghargaan terhadap kemampuannya sendiri. Nah, ini tugas yang tidak ringan Bapak Ibu. Kita lihat seperti apa sih contoh motivasi di level 1. Ini kembali. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman melarikan dari lapangan, bagi kehidupan keras, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Bila Bapak Ibu, apakah praktik tersebut masih terjadi di masa ini? Menurut James Wilson dalam bukunya The Process, menyebutkan bahwa seseorang memiliki perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya oleh budaya buruk. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan
berhenti karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu, maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah yang lain. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dan menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika ibu dan bapak guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menolak saat murid berbicara. Dengarkan saja. Hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa tidak perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan bapak guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid yang pertama? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Bapak Ibu, apakah kita sudah memahami perilaku murid? Belum. Ketika murid itu melakukan sesuatu kesalahan, apakah kita sudah mencoba mengorek latar belakangnya? Sudah. Ya. Bagus ya. Nah ini Apa yang bisa kita lakukan? perilaku siswa dengan motivasi level 1 adalah motivasi untuk menghindari adanya hukuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu kok motifnya itu hanya menghindari hukuman, ketika hukuman itu dihilangkan, itu akan menjadi karakter anak apa tidak? Ketika begini, sekarang gerbang tutup 7:10. Kalau terlambat, anak bakti lingkungan. Ketika bakti lingkungannya dihilangkan, 7:10 gerbang tutup, kalau terlambat nggak masalah, ya langsung masuk kelas. Kira-kira anak yang semula datang 7:10, ketika konsekuensi atau hukumannya dihilangkan, apakah dia akan tetap datang 7:10? Tidak. Toh kalau terlambat nggak ada konsekuensi apapun. Sehingga yang seharusnya tadi sudah menjadi kebiasaan datang sekolah tidak terlambat karena motivasinya hanyalah untuk menghindari hukuman, ketika hukuman itu dihapuskan, maka tidak akan membentuk karakter positif. Itu dia Bapak Ibu. Sekarang motif yang kedua adalah motif untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Ibu dan bapak guru, masih ingatkah ketika menjadi murid guru, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah. Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Pernah nggak Bapak Ibu dulu seperti itu? Waktu SD ya, darah sike rampung, boleh pulang gitu ya. Hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid, tetapi apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Dari dosen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Dosen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman.
bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janjinya dia, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Saya ingat kelasnya Bu Baria. Ketika proyek 1 kemarin, anak-anak tidak mendapatkan hadiah, mereka kesal, kecewa gitu ya. Karena ternyata level seperti ini adalah level motivasi untuk mendapatkan hadiah, level kedua. Jadi ketika apa yang mereka angan-angankan kok tidak tercapai, yang didapat adalah perasaan kecewa. Nah, Bapak Ibu, kita sangat sering menjanjikan hadiah kepada anak, betul tidak? Yang dapat nilai 100 nanti saya kasih bonus ini. Yang bisa mengumpulkan tepat waktu, yang bisa menjawab, saya kasih ini. Betul tidak Bapak Ibu? Meskipun hadiah itu hanya berupa bintang atau hanya berupa misalnya dapat saya tambah nilainya, saya tambah poinnya, ya. Ketika anak tidak berhasil mendapatkan, maka yang muncul adalah kecewa. Ketika di dalam kelas itu diberlakukan sistem ranking, yang ranking 1 dapat hadiah dari wali kelasnya, ranking 1, 2, 3. Yang tidak ranking, kira-kira gimana rasanya? Saya sudah belajar mati-matian, saya tidak mencontek, saya jujur mengerjakan tugas, tetapi nilai saya kalah dengan anak yang begini. Pernah nggak dengar kalimat yang seperti itu? Dan yang dapat ranking justru anak yang nyontek nggak ketahuan, anak yang begini, yang tugasnya plagiat punya saya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kalimat itu? Motivasi untuk mendapatkan hadiah ini kadang-kadang membuat anak menghalalkan segala macam cara agar dia menjadi yang terbaik, dia bisa mendapatkan reward yang dijanjikan, dia bisa mengalahkan teman-temannya. Dan bukan karakter seperti ini yang akan kita bangun, tetapi bagaimana kita bisa membangun motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri siswa. Ya, motivasi level 3, menghargai diri sendiri. Ada misalnya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat mengejar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Sense, 2 level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dane Gozen punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah mengeluarkan nilai-nilai yang dia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu.
Ketika motivasi itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dirinya sendiri, maka anak itu nggak lagi terpengaruh ini akan dapat hukuman atau ini akan dapat hadiah. Yang penting adalah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti inilah yang akan kita bangun untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, bahwa semua perilaku anak-anak kita itu benar-benar didasari oleh motivasi intrinsik. Barangkali kalau kita masuk ke kelas dan kita tanya kepada anak-anak, apa motivasi kalian untuk masuk kelas hari ini? Itu mungkin di level 1 atau level 2. Ya, maka masih besar PR kita untuk membangun budaya positif ini melalui peningkatan disiplin positif melalui motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu pernah nggak ketika sekolah dulu mendapatkan hukuman? Pernah. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Bu Maria hukumannya apa waktu sekolah dulu? Boleh tahu kenapa dihukum? Ketika SD itu modelnya siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu itu pulang, rasanya nggak bisa menjawab sehingga pulangnya terakhir. Jadi sampai sekarang masih teringat dengan Pak gurunya itu, masih ingat, jadi masih membekas. Tidak terlupakan ya. Padahal hukumannya hanya pulang terakhir loh ya. Tapi sampai sekarang wajah Pak gurunya masih teringat. Namanya masih, wajahnya masih, bahkan gerak wajahnya ketika menyuruh jangan pulang masih ingat ya. Sambil berkaca pinggang. Bapak Ibu ada yang pernah mendapat reward ketika sekolah? Mendapat hadiah ketika sekolah dulu? Pernah? Siapa yang pernah? Mbak Wali, apa? Waktu SMA saya dapat diminta untuk pidato dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian oleh ibu guru diberi hadiah kerudung. Wah, tepuk tangan. Padahal pidato bahasa Inggris kok jadi guru bahasa Jawa. Bapak Ibu pernah nggak berpikir bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu membekas di ingatan siswa? Bu Maria itu peristiwanya tahun berapa sampai sekarang masih teringat. Mbak Wali zaman SMA sampai sekarang masih teringat. Barangkali ada nggak perbuatan kita yang masih diingat oleh anak-anak? Ada. Perbuatan memberikan hukuman atau perbuatan memberikan hadiah? Kenapa memberikan hukuman itu memorinya lebih jangka panjang, lebih lama daripada hadiah? Sakit. Betul Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, yang ada bukan kok siswa itu akan patuh dengan kita, tetapi akan menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Nek orang guruku, wah, seperti itu. Nek orang guruku tak ada yang benar. Seperti itu, menimbulkan sakit, menimbulkan dendam, dan itu ternyata bukti nyatanya itu Bu Maria sampai sekarang masih ingat hukuman dari gurunya, padahal hukumannya bukan hukuman fisik. Apalagi kalau hukumannya hukuman fisik, ya Bu ini mungkin pernah dihukum Bu Umi? Pernah, nah bisa cerita Bu Umi? Hukuman berat. Jadi pada waktu itu saya mengikuti pramuka di SMP, kemudian salah satu dari anggota saya itu mencuri pepaya. Kemudian saya dengan kelompok saya dihukum dijemur dari jam 10 sampai zuhur. Jadi saya merasakan panas, disuruh tidur di lapangan. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Mencuri pepaya hukumannya di PP setengah hari. Logis gak Bapak Ibu? Kira-kira logis gak? Harusnya kalau mencuri pepaya hukumannya apa? Baleke, mengembalikan. Logis gak mencuri pepaya hukumannya di PP setengah hari, dijemur setengah hari? Tidak. Gimana? Orang zaman dulu mbak-mbak itu memang Gitu. Berarti orang zaman sekarang nggak galak? Nggak boleh. Sebenarnya galak boleh.
Oh sebenarnya galak. Tapi kan nggak boleh. Tapi nggak boleh. Berarti orang zaman sekarang secara psikis tertekan ya? Yes. Pak Wanto pernah dihukum nggak? Oleh siapa? Siapapun. Siapapun. Oleh Tuhan. Hukuman itu sesuatu yang tidak logis. Maksudnya tidak logis. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak sesuai dengan salah. Kita lihat di sini. Kalau referensinya itu dari Bapak Guru, kalau dari tempat lain, kita masih bisa mengukur hukuman versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin di sekolah. Ingat, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan, lain kali dibawa topinya supaya kamu nggak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Kalau nanti bawa bendera selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah kalian lihat dengan cerita pengumuman tadi? Dalam proses pendidikan sekolah yang kita pernah alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami Rina. Saat ibu dan bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya, kesalahannya, pesan dari hukumannya, atau yang lain? Gurunya. Nah, itu Bapak Ibu. Ketika mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Apakah hukumannya? Apakah kesalahannya? Yang menghukum. Yang menghukum? Iya. Ya, justru yang diingat bukan saya salah apa dan saya harus bagaimana, tetapi awas ini Bapak ini menghukum saya, betul tak? Yang menghukum, kemudian baru diingat hukumannya. Apakah belajar untuk memperbaiki kesalahan? Tidak. Yang dikatakan Bu Guru tadi terhadap Rina sebenarnya benar apa tidak? Kamu tidak pakai topi, kamu akan kepanasan. Benar apa tidak? Benar. Tetapi cara menyampaikannya, ya, itu benar apa tidak? Dengan bahasa yang intonasi yang membentak, dengan bahasa tubuh sambil nuting-nuting, salah. Karena mempermalukan. Karena mempermalukan. Ternyata dalam komunikasi ada 3 hal yang bisa mempengaruhi bisa diterima apa tidaknya apa yang maksud kita bicarakan. Yang pertama adalah gestur, bahasa tubuh. Yang kedua intonasi, dan yang ketiga pemilihan kata-kata. Dan ternyata lagi gestur atau bahasa tubuh itulah yang pengaruhnya lebih besar, bahkan paling besar di antara 3 hal itu, terutama untuk anak-anak yang usia dini. Ya, kita lihat anak-anak kecil ketika dengan gestur bahasa tubuh kita yang penuh kasih sayang, maka mereka akan menerima pesan kita dengan baik. Yang dikatakan Bu Guru tadi sebenarnya pesannya betul. Kamu nggak pakai topi, itu kamu kepanasan. Kalau kepanasan bisa pingsan dan sebagainya. Tetapi gesturnya tidak benar, intonasinya tidak benar, sehingga yang diterima oleh Rina adalah bahwa Bu Guru menghukum saya, Bu Guru membentak saya. Kira-kira logis nggak antara tidak memakai topi dengan menghormat bendera 15 menit? Tidak. Kita logika, kalau anak itu nggak memakai topi dan Bu Gurunya tadi bilang bahwa topi itu melindungi dari panas, kok dia disuruh menghormat bendera 15 menit dalam cuaca yang panas? Kira-kira logis nggak? Pernah nggak Bapak Ibu kita memberikan hukuman-hukuman semacam itu yang kalau ketika dipikir-pikir jebulannya orang masuk logika? Pernah nggak? Kita menghukum anak kita terlambat, kemudian kita kasih hukuman apa yang ternyata itu nggak ada hubungannya. Dan itu kalau dipikir-pikir kok yang menaik hukuman kok yang ngono, belas logis. Betul Bapak Ibu? Bu,
kanan sendiri menghadap ke timur itu rumahnya sudah tepat belum? Saya tanya ke wakil kesiswaan ya, itu hukuman apa konsekuensi kalau seperti itu? Saya justru tidak ingin menanggapi terlebih dahulu, tapi saya ada sedikit cerita yang mungkin agak beda ya dengan apa yang disampaikan beliau. Pengalaman yang pernah terjadi. Ini juga karena ini sebagai diseminasi ya, informasi dan sosial dengan tidak sadar. Itu paling cerita begini. Kalau tadi mungkin yang modus sudah disampaikan Bu Siti Mandikoh ya, mungkin begitu ada hukuman yang diingat justru yang memberikan hukuman dan negatif kan begitu ya. Tetapi nampaknya yang ada pada saya dan kelompok saya. Jadi waktu saya masih SMP, saya masih ingat guru PKN atau PMP waktu itu namanya Pak Yoto itu. Setiap hari Senin itu semua siswa kelas saya yang saya tahu ya, itu harus bisa menghafal butir-butir 36 butir-butir Pancasila. Itu kewajiban. Namun kan nanti akan diacak. Nah, begitu ada yang tidak bisa jawab, dia suruh maju. Bahkan mohon maaf ya, ini mungkin tidak bisa ditonton. Di sekolah itu ada trap naik gitu. Pak Yoto itu naik di atas itu kursi sambil silop itu, sepatunya dipegang. Naik dan bisa duduk Pak. Meskipun ya tentunya bol gitu ya, cuma trap terus jejer yang wayang gitu. Dan itu berulang setiap hari Senin. Akhirnya betul waktu itu saya mau mudah sedikit. Waktu itu memang betul saya terjadi semacam ada press, ada tekanan gitu. Jadi Senin itu sesuatu yang pokoknya menyusahkan begitu ya. Terus tapi akhirnya memang ada sesuatu yang positif. Saya katakan begini. Terus akhirnya nanti piye caranya usaha biar besok saya atau kita mestinya tidak ikut yang maju yang ada hukuman itu tadi. Menurut pengalamannya Pak Wondo dan Bu Baria. Karena itu ya Bu, selama ini kan yang terlambat itu mesti banyak, entah itu kadang-kadang ya hanya ada 1-2 itu saja, tapi ada yang anaknya berbeda-beda juga. Ini sebaiknya bagaimana untuk mengatasi yang paling tepat. Sama saya sebagai wali untuk di kelas itu sudah ngoyak-ngoyak untuk potong rambut karena rambutnya panjang, tapi anak kan juga pengennya mungkin bergaya juga ya. Tapi kalau sesuai dengan aturan kan tidak boleh. Nah itu sampai sekarang saya masih mengingatkan terus untuk anak-anak yang rambutnya panjang sampai ketika mau pengambilan rapot itu saya sampaikan pada orang tua, itu ada 3 siswa. Kemudian saya sampaikan supaya potong rambut, tapi ya ini kan menjelang liburan nggak apa-apa Bu, yang penting besok ketika mau masuk sekolah hari pertama rambutnya sudah rapi, sudah potong gitu. Kemudian pas mau masuk hari pertama itu orang tua yang minta tolong anaknya dicek rambutnya Bu, soalnya disuruh potong agak pendek yang poninya itu ngeyel semacam itu. Kemudian ternyata itu ada satu anak yang alasannya nggak mau potong pendek itu karena dia untuk melinas itu loh Bu, jadi untuk menutupi. Karena ketika saya melihat foto mau nempel rapot itu, saya minta tolong sama anak-anak, terus ini fotonya siapa ya? Terus ini fotonya Aldo Bu, kok beda ya? Ternyata itu alasannya dia nggak mau terlalu potong pendek karena untuk menutupi ini batuknya yang agak melemas tadi. Kemudian saya kadang-kadang juga ini termasuk gimana ya, di satu sisi kan ingin menegakkan aturan ya, tapi katanya kalau kurikulum merdeka itu bukan aturan, istilahnya kesepakatan. Tapi kalau nanti terjadi kesepakatan istilahnya atau nyanyangan atau mungkin konsep saya yang salah itu gimana ya, antara kesepakatan sama aturan itu saya sendiri masih, tapi saya tetap mesti karena kamu sudah di SMA 2 juga ada aturan, dan ketika kamu masuk juga sudah disampaikan aturan-aturannya semacam ini, kamu juga sudah tanda tangan, saya juga seperti itu. Nah, saya kadang masih bingung. Matur nuwun Bu Baria. Bapak Ibu, memang antara hukuman dengan konsekuensi itu sepertinya 2 hal yang berbeda tipis ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di sini perbedaannya. Kalau itu sebuah hukuman,
Ya, kalau itu sebuah hukuman, maka hukuman itu seperti tadi contohnya. Misalnya kelompoknya Bu Umi mengambil pepaya, kemudian dihukum berjemur setengah hari. Antara kesalahan dengan yang dilakukan itu relevan tidak? Tidak. Kalau misalnya Pak Wondo di kelas PKM, kemudian harus menghafal butir-butir Pancasila, itu relevan tidak? Relevan gitu. Berarti yang dilakukan Pak Santo tadi hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi menjadi positif kan? Konsekuensi. Yang dilakukan oleh kakak pembinanya Bu Umi itu adalah hukuman. Berarti kalau konsekuensi itu berhubungan dengan hal yang pada saat itu sedang terjadi. Misal, upacara bendera, anak tidak memakai topi, padahal topi adalah atribut upacara. Kemudian dia harus membuat barisan sendiri. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kalau tidak memakai topi, anak harus berdiri menghormat selama 15 menit. Konsekuensi apa hukuman? Nah, Bapak Ibu bisa membedakan ya. Kalau misalnya anak terlambat datang, kemudian dia dipotong uang jajannya selama 1 bulan, misalnya begitu, oleh orang tuanya, itu hukuman apa konsekuensi? Terlambat datang, apa korelasinya dengan uang jajan dipotong selama sebulan? Tapi kalau anak terlambat datang, kemudian dia berusaha membuat diharuskan menghidupkan waker, kemudian diharuskan misalnya kamarnya tidak dikunci biar orang tua bisa masuk, itu adalah konsekuensi. Jadi hukuman itu ketika yang diberikan, yang dilakukan itu tidak sesuai dengan konteks pada saat itu. Misal Pak Wondo pelajaran olahraga, ada anak yang terlambat hadir di lapangan, kemudian Pak Wondo bilang putari lapangan 3 kali. Itu hukuman apa konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Anak itu terlambat 15 menit. Ya, kemudian sama Pak Wondo putari lapangan 3 kali. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena harusnya 15 menit awal anak-anak pemanasan, dia nggak datang. Nah, sebagai gantinya dia memutari lapangan 3 kali. Tapi kalau misalnya terlambat datang 15 menit, kemudian kamu harus ke kamar mandi bersih semua WC yang ada di sekolah, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalau hukuman itu tidak nyambung dengan konteksnya. Kemudian masuk akal. Artinya masuk akal apa? Dengan konsekuensi itu akan mengembalikan kepercayaan diri. Ketika tidak bisa menyebutkan butir-butir Pancasila, kemudian suruh Suruh apa Pak Wondo? Kalau tidak bisa menyebutkan, suruh menghafal lagi, hari Senin masuk lagi. Itu akan membuat anak itu memberikan pengalaman belajar. Dan ketika nanti bisa melakukan konsekuensi itu, akan menimbulkan kepercayaan diri. Jadi hukuman dan konsekuensi perbedaannya adalah 4 hal ini Bapak Ibu. Bagaimana diberikan itu dalam konteks kesalahannya, kemudian masuk akal apa tidak, memberikan pengalaman belajar, dan yang terakhir menjaga harga diri anak. Nah, seringkali ya kita memberikan hukuman yang tidak tepat konteks. Anak kesalahannya apa, hukumannya apa. Maka tepat kalau anak itu merasa dihukum. Tapi kalau itu tepat konteks, maka itu namanya konsekuensi. Dan ada peraturan, tadi Bu Bari ya, ada peraturan, ada kesepakatan. Kalau itu peraturan itu top down. Seperti peraturan lalu lintas. Kalau melanggar dendanya sekian. Kalau tidak pakai lampu sen, dendanya sekian. Tidak bawa STNK, dendanya sekian. Itu peraturan. Kalau kesepakatan itu bottom up, muncul dari kristalisasi pemikiran-pemikiran yang kemudian menjadi kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu harus berupa
diwujudkan dalam nilai-nilai luhur universal. Jadi kalau kesepakatannya adalah sekelas kita gondrong semua, bisa nggak diterima? Bisa nggak diterima? Ini membuat kesepakatan. Satu kesepakatan kelas adalah tidak pakai seragam, gondrong semua. Bisa nggak itu diterima sebagai kesepakatan kelas? Tidak, karena melanggar peraturan yang lebih di atasnya. Apakah kalau melanggar peraturan yang lebih di atasnya itu kemudian tidak bisa disebut sebagai kesepakatan kelas? Itu kesepakatan, ya. Itu kesepakatan. Terus bagaimana seharusnya kesepakatan itu dibentuk? Pertama, sebelum menjadi keyakinan kelas, ya, ini, maka dibentuk dulu kesepakatan kelas. Tidak terdengar suaranya. Jadi seperti ini Bapak Ibu alurnya. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari pemikiran bersama. Ya, ini asalnya dari kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas itu dikristalisasikan menjadi nilai-nilai universal, kemudian menjadi keyakinan kelas, menjadi keyakinan sekolah. Artinya bahwa kalau satu kelas tadi bersepakat, misalnya sudah jadi kesepakatan semua siswa, jam ke-7, 8 bolos semua. Ya. Kemudian hari apa gitu pakai baju bebas. Hari rambut boleh gondrong. Misalnya itu jadi kesepakatan, bisa nggak itu? Jadi kesepakatan kelas. Bisa sepakat. Wong itu sepakat loh. Bisa nggak? Tapi sesuai nggak dengan ini? Nilai-nilai universal. Tidak sesuai. Kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai universal, boleh nggak itu jadi kesepakatan kelas? Tidak boleh. Ya, karena konteksnya tadi adalah membangun budaya positif, maka kesepakatan kelas yang dibentuk itu harus sesuai dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu apa sih? Gitu ya. Nah, ini proses pembentukan kesepakatan kelas. Ya. Ya, ini Bapak Ibu proses pembentukan kesepakatan kelas. Ya, ada beberapa yang disepakati dengan siswa, ada 16 atau berapa gitu ya, yang kemudian dikristalisasikan menjadi nilai-nilai universal dan itu kemudian menjadi keyakinan kelas. Nah, ada kesepakatan, ada konsekuensinya apa, kemudian ini menjadi nilai-nilai yang disepakati oleh semua siswa, kemudian menjadi kita kristalisasikan dalam nilai-nilai universal dan itulah yang kemudian menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti bisa ditarik ke atas lagi menjadi keyakinan sekolah. Jadi apa perbedaan antara keyakinan dengan peraturan Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu tadi berawal dari proses ya, pemikiran bersama, kemudian muncul kesepakatan,
kemudian tadi ada nilai-nilai luhur, ya nilai-nilai karena kita memakai kurikulum merdeka, yang kita pakai adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Oke, ini tadi kesepakatan kelasnya ada bertanggung jawab, humanis, peduli lingkungan, dan jujur. Itulah yang menjadi nilai-nilai yang diyakini oleh kelas itu sebagai nilai-nilai kebajikan. Dan itulah yang menjadi keyakinan di kelas tersebut dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Berarti sebenarnya antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu berbenturan apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ya, sebenarnya tidak berbenturan. Meskipun proses pembuatannya itu berbeda arah. Kalau peraturan sekolah itu dari top down, ya, dibuat dengan instruksional, kemudian dengan peraturan dan dengan hukumannya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh kelas itu untuk menjadi nilai-nilai luhur yang dipegang oleh anak-anak. Bagaimana prosesnya anak bisa menemukan nilai itu? Tentu dengan ada kesepakatan kelas yang kita ambil dari ide-ide mereka. Jadi kalau kesepakatannya adalah bolos bareng, itu bertentangan dengan nilai tanggung jawab, bertentangan dengan nilai disiplin. Kalau bertentangan, bisakah itu menjadi keyakinan kelas? Tidak bisa. Begitu nih Bapak Ibu? Nah, ini contohnya, ya, keyakinan di kelas 10.1 misalnya setiap anggota kelas itu perlu belajar, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Di kelas 10.7 ya beda lagi, ada hormat, bekerja, diterima, ya. 10.5 ada bersikap positif, menjadi yang terbaik, kemudian menghormati orang lain, berkomitmen dan seterusnya. Ini Bapak Ibu tadi yang terlewat. Mengapa kita tidak boleh memberikan hukuman Bapak Ibu atau bahkan penghargaan, hadiah gitu ya? Kita tidak boleh memberikan hadiah dalam bentuk barang misalnya. Karena menurut Alfikon, ini dia sudah melakukan riset Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Sehingga dia menulis buku Punish by Reward, ya, dihukum oleh penghargaan. Bagaimana penghargaan itu malah bisa menghukum? Penghargaan merusak hubungan, betul tidak Bapak Ibu? Meri-merinan. Kemudian penghargaan tidak efektif, betul tidak Bapak Ibu? Tidak efektif artinya efektif dalam membentuk karakter. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, betul nggak Bapak Ibu? Iya, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan jangka pendek. Kemudian menurunkan kualitas, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak penghargaan menurunkan kualitas? Yang dihargai segitu. Nah, ngapain lebih baik? Ya, padahal sebenarnya bisa membuat yang lebih baik lagi. Tapi karena hanya cuma dihargai kayak gitu, ya, ngapain harus kerja keras, harus mewujudkan yang terbaik. Nah, ini bisa menurunkan kualitas. Sehingga Bapak Ibu, kita memberikan apresiasi, ya, apresiasi. Bukan lagi penghargaan yang berupa uang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, ya, pernah nggak Bapak Ibu itu menelusur apa sih penyebabnya, kenapa siswa itu melakukan kesalahan? Pernah. Karena nutupi. Iya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tanya Mas Wawan kenapa mengambil
apa di SMA lain? Pasti jawabannya survival, ya, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tidak semua anak kita beruntung sampai kelas 12 itu masih memiliki orang tua yang utuh. Ya, tidak semua anak kita beruntung mereka berada dalam keluarga yang harmonis. Ketika kebutuhan akan kasih sayang itu menjadi motivasi dia untuk melakukan pelanggaran, maka ya, kita seharusnya merengkuhnya adalah dengan memberikan kasih sayang. Ya. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, power, gitu ya. Kebutuhan akan kebebasan tadi, ya, tidak mau potong pendek. Kenapa? Karena dia minder dengan batu yang berarti kira-kira dari 5 kebutuhan ini, kebutuhan mana yang belum terpenuhi oleh si anak itu? Dia jadi minder. Berarti apa yang dia perlukan? Kenapa? Apa mungkin baloknya yang di trapesnya kan nggak mungkin ya? Nah, berarti apa yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar ini? Rasa percaya diri itu, bagaimana orang itu bisa membangun rasa percaya diri? Jika dia berada di lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, anak yang menghargai orang lain. Yang kelima, kesenangan. Ada nggak anak yang bolos? Ditanya kenapa kamu bolos? Gabut. Ada. Berarti kalau dia bolosnya itu karena dia merasa di sekolah itu nggak senang, gabut. Berarti sebenarnya fun ini yang belum terpenuhi. Kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kalau ada anak bolos karena gabut, kok kemudian kita hukum dengan kita bentak-bentak, kita menunjukkan power kita, kira-kira pas apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena dia butuhnya adalah fun, kesenangan, kita berinya power, kekuasaan, kekuatan. Yang terjadi apa ketika ini tidak terpenuhi? Maka anak itu akan berusaha mencari pemenuhan dengan segala cara, termasuk dengan melanggar keyakinan kelas ataupun melanggar peraturan. Nah, inilah Bapak Ibu, bagaimana kita itu berusaha agar kita bisa memahami anak-anak kita sesuai dengan kodratnya. Ya, menurut Ki Hajar kan, kita itu memiliki banyak macam biji-bijian. Ibaratnya guru itu adalah petani. Anak itu adalah biji-bijian yang beraneka macam. Biji padi tidak mungkin kita treatment dengan cara kita menanam jagung. Ia nggak akan tumbuh karena kekurangan air. Biji kedelai tidak mungkin kita treatment dengan cara kita menanam padi. Ia nggak akan tumbuh karena dia akan kebanyakan air dan seterusnya. Dan kita tidak bisa mengharapkan ya dari tanaman padi yang keluar adalah kedelai. Ya meskipun dengan rekayasa ya Mbak ya, yang biologi dikotil monokotil itu berbeda. Kita nggak bisa mengharapkan anak yang nggak pintar matematika, meskipun sudah di reske, kok dia bisa menjadi juara matematika? Penyiksaan gitu ya. Jadi anak itu akan membawa kodratnya, membawa bakatnya masing-masing. Baik Bapak Ibu. Tapi dia itu bagaimana? Nampaknya kita juga susah kalau kita mau menggali ya anak-anak secara keseluruhan. Itu kan kadang-kadang kita yang tahu itu kalau anak yang misalnya kok sering terlambat, nanti kita tanya kenapa, alasannya apa. Itu pun kadang-kadang ada anak yang terbuka, yang mau jujur, ada yang tidak. Nah itu karena sebagai misalnya seperti saya wali kelas kan seminggu hanya sekali masuknya, itu kalau mau
Setelah Ibu Sita tadi metani satu persatu sulit bagi kami. Kalau Bapak atau mungkin guru kelas itu kan tidak ada ketemu seperti waktunya itu. Iya betul Bapak Ibu. Ya. Selalu di mana-mana selalu seperti itu kendalanya. Ya. Artinya ketika kita dihadapkan dengan siswa yang banyak sekali dengan banyak kelas, jangankan metani, hafal namanya aja kadang-kadang nggak hafal. Ya, apalagi mengetahui dia itu punya latar belakang apa, punya masalah apa. Nah, itulah pentingnya asesmen diagnostik Bapak Ibu dan pemetaan di awal. Kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, kita bisa meminta bantuan dari lembaga psikologi. Kita bisa bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, sehingga harapannya kita punya gambaran yang utuh terhadap anak-anak di kelas kita. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya. Ada satu hal yang barangkali ini masih asing bagi kita semua, yaitu tentang restitusi. Restitusi ini merupakan pendekatan yang menciptakan disiplin positif dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi akan mengembalikan kepercayaan anak karena berbeda dengan hukuman, ya, anak tidak akan merasa dihakimi. Ini Bapak Ibu, sebagai guru, kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita memegang 5 posisi kontrol. Guru bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Mana yang Bapak Ibu pernah lakukan? Mana yang Bapak Ibu merasa posisi yang paling baik? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau, sebagai manajer? Kita lihat. Sebagai penghukum, ini Bapak Ibu, dan membuat orang merasa bersalah, ini disebut identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena ini merupakan perilaku kontrol negatif. Kita lihat. Apa sih yang dilakukan oleh guru ketika dia memposisikan dirinya sebagai penghukum? Kira-kira apa? Ketika ada anak datang terlambat, maka guru itu akan membentak, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, menyindir. Ini sebagai penghukum, sehingga anak itu akan merasa bersalah. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, ya, kamu tidak melakukan ini, saya akan menghukum kamu dengan ini. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya dilakukan dengan berceramah dan menunjukkan kekecewaan. Saya kecewa sama kamu. Kamu itu sudah disekolahkan oleh orang tua kamu banting tulang begini, tapi kamu malah seperti ini. Kamu mengecewakan orang tua kamu. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Anak akan merasa bersalah. Ya. Dua hal ini, baik sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, ini hasilnya adalah siswa akan membentuk identitas gagal. Kalau Bapak Ibu menerapkan diri dalam posisi penghukum, maka anak ini akan menjadi dendam. Betul tidak Bapak Ibu? Baru datang dibentak-bentak, nggak ditanya kenapa telat, padahal telatnya tadi karena kebangan yang nuntut, ya, mencari tambal ban yang buka sampai setengah jam nggak dapat. Tidak ditanya alasannya, begitu datang terlambat langsung dihardik, dibentak-bentak, dimarahi. Maka yang muncul adalah dendam, sakit hati. Kemudian bisa jadi dia menyalahkan orang lain. Bukan salah saya kok Bu, salahnya Pak Bengkel jam sekian belum buka.
jadi saya jadi terlambat. Kalau guru membuat orang merasa bersalah dalam posisi ini, maka akibatnya apa? Secara tidak langsung kita akan membuat anak itu berbohong. Anak itu akan berusaha mengamankan dirinya dengan membuat alibi. Kamu itu ya, orang tua sudah banting tulang kerja begini-begini agar kamu bisa sekolah, ternyata kamu itu malah seperti ini. Kamu mengecewakan orang tua kamu. Anak akan membuat alibi untuk membuat dirinya merasa tidak mengecewakan orang tua, agar dia merasa baik-baik saja. Dia akan membuat alibi. Dia kemudian akan berbohong. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu. Kemudian ketika ini yang tiga ini adalah identitas sukses, Bapak Ibu bisa berlaku sebagai teman, guru sahabat siswa. Ya, guru sahabat siswa. Ini misalnya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya, menjadi teman bagi anak. Ini lakukanlah untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu misalnya. Bu susah, ya udah nanti Bapak Ibu bantu. Ya, Bapak Ibu bantu, Bapak bantu. Bu ini nggak bisa, ya gampang lah, nanti Bapak bantu. Itu kita memposisikan sebagai teman. Baik nggak Bapak Ibu? Baik nggak kita menjadi teman untuk murid-murid kita? Baik, tetapi itu akan menimbulkan ketergantungan. Kok urung digarap? Ya kan belum dibantu sama ibu. Itu akan menimbulkan ketergantungan. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, ya misalnya ini kita memantau anak. Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Ini kita sebagai pemantau. Nah, ini apa yang dirasakan oleh anak? Anak akan merasa dirinya selalu diawasi oleh guru. Terus bagaimana harusnya kita memposisikan diri sebagai manajer? Bagaimana sih kita memposisikan diri sebagai manajer ketika anak itu bersalah? Maka kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keyakinan kelas. Karena tujuannya kita akan menguatkan karakter siswa. Ini Bapak Ibu. Nah, ketika sebagai penghukum, maka anak itu akan berkata saya tidak peduli. Ya. Kemudian dampaknya dia akan mengulangi kesalahan berulang kali. Kemudian ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nih, kalau kita itu sebagai pembuat rasa bersalah, maka dampaknya lebih jauhnya murid itu akan merasa rendah diri. Kalau rendah hati bagus, tapi kalau rendah diri, minder. Kemudian dia merasa gagal membahagiakan orang tuanya, gagal memenuhi ekspektasi gurunya, ya, sehingga dia merasa tidak berharga. Bapak Ibu, ini berbahaya. Kalau sebagai teman ini ya, maka anak itu kemudian akan tergantung pada Bapak Ibu. Oke, kalau ini anak PAUD, anak TK. Tapi kalau anak SMA, harusnya anak SMA itu sudah ada di level ini. Ketika kita semua menempatkan diri sebagai posisi manajer, sehingga anak itu akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan ini ya Bapak Ibu, caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu, kita tidak menghukum pada siswa, tapi kita melakukan restitusi. Ya, seperti apa restitusi?
Tidak bisa lebih keras lagi. Iya, Bapak Ibu, ini contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya, ini kasus yang pertama. Ini karena soundnya tidak bisa masuk ya Bapak Ibu. Toko. Tak jadi posisi. Ya, ini soundnya tidak terdengar ya Bapak Ibu. Jadi ini ceritanya ada siswa di kafe kejujuran itu tidak membayar. Kemudian dipanggil oleh guru dan ditanya, kamu tahu, Mbak Dewi tahu kenapa dipanggil? Dia bilang tidak, saya tidak tahu Bu. Terus gurunya bilang saya dapat laporan bahwa penjualan di kafe itu barangnya habis tapi uangnya tidak terkumpul. Dan setelah dilihat dari CCTV ternyata ada beberapa siswa yang tidak membayar dan salah satunya adalah kamu. Jadi dia tertangkap CCTV tidak membayar itu dan ada saksinya. Nah, kemudian ditanya lagi sama, karena dia tidak mengakui, ditanya lagi sama gurunya, dari kemarin ada teman kamu yang lihat waktu kamu tidak membayar. Nah, ini Bapak Ibu, dia akhirnya bilang sudah beberapa kali tidak membayar KP Prakerja. Nah, ini kan satu kesalahan. Kalau guru bertindak dalam posisi penghukum, guru akan langsung memarahi. Kamu sudah nggak jujur, ya. Kamu seperti itu berarti tidak berakhlak baik dan seterusnya. Bisa jadi yang keluar adalah kata-kata jelek. Oh, kamu sama dengan pencuri. Kalau guru sebagai posisi pembuat rasa bersalah, maka guru akan bilang, tindakan kamu itu memalukan. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu gak kasihan sama saya sebagai guru yang sudah mendidik kamu dengan baik, tiba-tiba kamu
mengkhianati kepercayaan saya dan seterusnya. Kalau sebagai pemantau, maka guru akan berkata, kamu tahu nggak peraturannya gimana? Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Nah, kalau sebagai manajer untuk proses restitusi, maka guru itu akan berkata, saya tidak mencari kesalahan kamu, tapi mari kita cari jalan keluar untuk memperbaikinya. Kenapa kamu tidak membayar? Dia berkata bahwa saya tidak bawa uang. Kalau seandainya kamu sebagai pemilik warung, kemudian orang yang ngambil di warungmu itu tidak mau bayar, apa yang kamu rasakan? Nah, ini sebagai teman. Nah, ini dia bilang, dia langsung bilang, akan suruh dia bayar. Kalau bisa saya videoin, saya viralkan dia dulu. Kemudian gurunya bilang, itu yang terjadi saat ini. Bagaimana jika video kamu itu juga, maksudnya video ini, bagaimana? Ini video ini sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu. Ini bagaimana jika ya, bagaimana kalau video itu juga diviralkan gitu ya? Kemudian dia bilang, jangan dong Bu. Bagaimana nanti kalau orang tahu, kalau keluarga saya tahu, saya malu dong. Nah, ini sudah sampai pada titik temu di mana anak itu sudah merasa dia merasa malu. Kenapa kamu malu? Ya, kenapa kok malu ya? Berbuat curang, berbuat tidak benar, dia malu. Nah, guru kemudian mengembalikan kepercayaan diri dengan mengatakan bahwa di kafe itu ada kotak uang yang terbuka. Kamu bisa saja ngambil semuanya, tapi kamu nggak ngambil kan? Artinya kamu masih memiliki nilai-nilai integritas. Nah, dia baru menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sudah bertentangan dengan keyakinan kelas. Karena dia sudah menyadari yang dilakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas, maka sekarang konsekuensinya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nah, ini ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Gurunya bilang lupa itu sifat dasar manusia, karena dia bilang saya lupa Bu, gak bawa uang. Saya tidak menanyakan kesalahanmu, tapi mari kita fokus memperbaiki masalah. Seperti ini Bapak Ibu. Bagian ketiga dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada kasus ini, pertanyaan-pertanyaan yang digunakan adalah, sekarang, apakah kamu yakin tentang pentingnya hubungan dalam tindakan saya ini? Tentang apa jalan tindakanmu? Itu bagus. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita memecahkan masalah dengan segitiga restitusi, pada akhirnya kita akan membawa kembali anak itu kepada keyakinan. Ya, keyakinan bersama, keyakinan kelas, nilai-nilai universal, sehingga anak itu tidak merasa dihukum, tetapi dia merasa tersadarkan dan kemudian dia tahu kesalahannya dan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ini Bapak Ibu, rasa percaya dirinya tidak hilang, ya. Dia tetap percaya diri, tapi dia sadar dengan kesalahannya dan dia tahu cara memperbaikinya. Berbeda jika anak itu dihukum, ya. Anak yang dihukum tadi timbulnya apa? Dendam, bahkan sampai bertahun-tahun itu masih teringat siapa yang menghukumnya. Nah, ini
kita lanjut ke kasus 2 ya Bapak Ibu, biar lebih mantap ya tentang restitusi. Kira-kira anak ini ngapain Bapak Ibu? Ya, dia baru mau merokok sudah konangan sama gurunya gitu ya. Dia baru mau ngambil rokok, nengok ya itu gurunya datang. Ya, terlalu gurunya patroli gitu ya, pas tidak jam istirahat kok anaknya ada di situ. Nah, karena curiga, gurunya mendatangi tempat itu dan kemudian ternyata menemukan ada rokok di situ. Ini Bapak Ibu proses penyelesaian masalah dengan restitusi yang 3 hal tadi. Ya, ketika anaknya dipanggil, meskipun dia sudah dihadapkan pada barang bukti, ternyata dia berkelit. Ya, ini kamu tahu ini apa? Gitu. Ya, rokok Bu. Gitu. Kamu tahu ini milik siapa? Tidak tahu Bu. Gitu ya. Ini saya temukan di tempat kemarin kamu duduk loh. Gitu. Dia tetap menyangkal bukan punya saya Bu, nggak ada siapa-siapa loh di sana selain kamu. Tapi sungguh Bu itu bukan punya saya. Terus gurunya tanya, ini kamu kenapa kamu merokok? Langsung ditanya gitu tuh. Saya nggak merokok Bu. Gitu. Kamu tahu ini apa? Gitu ya. Suruh baca komposisinya. Terus anak itu membaca, kemudian dia mengakui kalau kenapa kamu membawa ini. Nah saya diajak teman-teman Bu, laki-laki itu harus bisa merokok. Saya kemarin mencoba merokok, tapi belum sempat merokok malah ketahuan. Nah ini apa coba dibaca? Ini tar, ini nikotin. Kamu tahu nggak tar dan nikotin itu apa? Ya, dia bilang nggak tahu. Kamu tahu nggak pengaruhnya bagi tubuh kamu, bagi lingkunganmu? Nah, gurunya kemudian memberikan pencerahan tentang rokok, gitu ya. Karenanya bahaya rokok itu sudah sangat banyak di sekitar kamu. Kenapa kamu masih mau merokok? Ya dia bilang saya mau menunjukkan ke teman-teman Bu kalau saya ini gentle, saya ini keren. Ya karena laki-laki kalau nggak merokok nggak keren, katanya gitu ya Mas Doni. Nah makanya dia mencoba merokok gitu. Terus ditanya, apakah menunjukkan kalau gentle dan keren itu harus dengan merokok? Apa nggak ada cara lain gitu ya? Dia bilang ada Bu, apa contohnya? Ya jadi juara gitu. Terus ditanya lagi, apa kalau nggak jadi juara itu kamu nggak keren? Kalau nggak jadi bintang lapangan kamu nggak gentle? Nah dia baru mikir, apa sih sebenarnya definisi dari keren, dari gentle, dari dewasa itu apa sih sebenarnya? Itu semua adalah bermuara pada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas, nilai-nilai universal yang ada yang sudah diyakini bersama di kelasnya. Jadi dia kemudian sadar bahwa saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Nah ini Bapak Ibu, ketika anak disadarkan tentang permasalahannya, ya, tentang kesalahannya dengan cara tidak dihukum, maka kita mengajak anak itu untuk dialog terbuka. Kamu kalau seperti ini akibatnya akan begini. Mengapa kamu begini? Dari 5 kebutuhan dasar tadi apa yang tidak muncul, apa yang kurang, sehingga dia akan melakukan hal seperti itu. Kalau dia merokok, kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi? Kebebasan, kesenangan, kasih sayang, kira-kira apa Bapak Ibu? Tadi dari alasannya si Ipan tadi kira-kira apa? Yang belum terpenuhi adalah kebutuhan dasar akan power, kekuasaan. Karena dia tidak diakui oleh teman-temannya kalau dia itu dewasa, kalau dia itu keren, karena dia tidak merokok. Nah, biar diakui, biar power gitu ya, maka kemudian dia melakukan tindakan seperti itu meskipun itu melanggar keyakinan kelasnya. Nah, ketika dia sudah sadar dan kita sudah tahu akar masalahnya adalah ternyata kebutuhan akan
pengakuan ya kekuasaan tadi, maka ditanya apakah harus dengan cara begitu biar kamu itu keren, biar kamu itu gentle, apakah harus dengan cara kelompok, apakah nggak ada cara lain gitu ya. Nah dia mulai berpikir, ada nggak sih cara lain yang orang itu akan mengakui power saya. Kemudian muncul, oh kalau jadi juara kelas, oh kalau jadi bintang lapangan, hal-hal besar Bapak Ibu, hal-hal besar yang seringkali itu menjadi langsung spot point bagi masyarakat kita, betul nggak? Anaknya juara, oh bagus gitu kan. Tapi power itu tidak harus dengan hal besar. Kadang-kadang hal-hal yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, justru itu menjadi menjadi titik pangkal bahwa akan muncul hal-hal yang besar. Ya. Ini misalnya bertanggung jawab, kemudian menjadi teladan dalam menjalankan keyakinan kelas. Benar nggak Bapak Ibu? Anak itu akan menjadi anak yang benar-benar teladan bagi teman-temannya. Pernah nggak dapat anak-anak bicara, oh dia itu nggak pintar tapi dia baik hati, benar nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Dia itu nggak pintar Bu, tapi dia itu suka menolong. Dia itu nggak pintar tapi dia itu senang membantu orang lain dan seterusnya. Dia itu jujur Bu, gitu. Dia itu suka ibadahnya nggak pernah bolong meskipun dia itu nggak juara. Pernah nggak Bapak Ibu ada anak-anak seperti itu? Ya, karena selama ini yang kita lihat adalah mengakui power seseorang itu karena hal yang besar. Padahal menjadi teladan bagi teman-temannya tidak harus dengan menjadi juara. Bapak Ibu, ini ya 5 kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi pada diri siswa, maka dia akan mencari-cari cara untuk memuaskan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu terlihat tidak? Ini ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita memposisikan diri dalam sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kita lihat di sini. Apabila guru itu memposisikan sebagai pemberi hukuman, Bapak Ibu, maka kalimat-kalimat yang muncul itu biasanya seperti ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ketika guru itu sebagai pemantau, ya, dia akan bilang lakukan apa yang saya katakan. Peraturannya begini, konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau sebagai posisi manajer, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita membuka ruang dialog terbuka dengan anak. Ya, nah di sini ya, yang bagian negatif ini Bapak Ibu, pada akhirnya akan mendorong anak untuk menyalahkan diri sendiri. Kalau yang netral ini mendorong kepatuhan, sedangkan yang di sini mendorong disiplin positif. Nah, kita lihat di sebelah ini, yang positif-positif ini. Ya. Dengan proses restitusi tadi, pada akhirnya akan membuat konsep diri yang kuat pada diri siswa. Kemudian siswa itu akan belajar memecahkan masalah, ya, sehingga nanti di kehidupan yang lebih luas, ketika anak itu mendapatkan masalah, dia tidak lagi larinya ke sini. Ya, ini menyembunyikan masalah. Nah, kalau dia menyembunyikan masalah, akhirnya masalah itu bertumpuk-tumpuk, akhirnya nggak kuat, ya, maka yang terjadi tekanan psikologis. Tapi ketika anak itu terbuka, dia belajar memecahkan masalah, maka konsep dirinya akan semakin kuat. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol terhadap hidupnya. Ya, ini kalau kita lihat yang ada di sini, ya,
mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif agar dia membayar impas kesalahannya, pada akhirnya anak itu tidak paham sakjane aku ki salahe opo. Kemudian dia akan membuat konsep diri yang buruk. Ini Bapak Ibu, murid tidak kehilangan waktu, namun semangat untuk memperbaiki diri. Ya, ini kemudian konsekuensi atau penyelesaian masalah ketika kita menggunakan konsep restitusi itu dibuat oleh anak. Oke, kamu sudah paham bahwa kamu melanggar keyakinan kelas, lalu apa yang akan kamu lakukan? Maka anaklah yang akan mengambil posisi kontrol untuk memecahkan masalah dan memperbaiki diri. Ini Bapak Ibu, ya. Kemudian pada akhirnya itu akan menguatkan keyakinan kelas. Dan kalau ini yang sudah dilakukan, disiplin positif akan terbentuk, budaya positif di sekolah itu akan terbentuk. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi hukuman yang tidak logis, ya. Tetapi kita semua akan menyelesaikan masalah dengan konsep restitusi. Kita paham 5 kebutuhan dasar dari siswa. Kita paham bagaimana cara membuat siswa itu muncul motivasi intrinsiknya, sehingga perilakunya itu benar-benar atas kontrol dirinya sendiri. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi kali ini dengan budaya positif, ya. Bagaimana kita membangun budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau bertanya Bapak Ibu? Monggo Pak Kus. Terima kasih. Yang saya tanyakan di sini terkait dengan seandainya ada beberapa masalah tadi, kemudian kita tidak menyalahkan siswa, tapi mencari untuk pemecahan masalah tersebut. Apakah itu bisa diterapkan di guru mapel? Karena biasanya kalau ada masalah seperti itu dilakukan oleh guru BK. Terima kasih. Matur nuwun. Langsung atau masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau ada permasalahan seperti itu, apakah diselesaikan oleh guru mapel atau guru BK? Boleh nggak guru mapel menyelesaikan masalah? Kalau semua siswa bermasalah di sekolah ini kita bawa ke BK, kira-kira image siswa apa Bapak Ibu? BK polisi. BK itu tempat masalah, tempat siswa bermasalah. Padahal BK bimbingan karier, di situ bukan hanya siswa yang bermasalah, tapi bagaimana siswa itu merancang karier di masa depan. Boleh nggak guru mapel menyelesaikan masalah? Boleh. Tapi berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK, begitu nggih. Kalau di sekolah kita ada sistemnya, sistem wali kelas dan guru BK. Kalau guru mapel menyelesaikan masalah, ya silahkan berkolaborasi dengan wali kelas Bapak. Ya, jadi boleh nggak langsung ditangani sendiri? Ya, tapi kadang-kadang begini, kalau masalah itu berhubungan dengan mata pelajaran, ya silahkan ditangani oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Kalau berhubungan dengan yang lebih luas, silahkan dengan Bapak Ibu wali kelas. Kalau itu sudah berupa pelanggaran
peraturan sekolah kan tadi ada konsekuensi, ada apa namanya tadi kesepakatan, ada peraturan. Ya, kalau sudah ranahnya pada pelanggaran peraturan, maka itu sudah yang lebih tinggi lagi, bisa konferensi kasus juga. Ya. Kalau itu pelanggaran hukum, bisa nggak terjadi Bapak Ibu di sekolah pelanggaran hukum? Ya, kita meskipun kita tidak mengharapkan, tetapi bisa saja terjadi pelanggaran hukum di sekolah. Maka itu sudah ranah hukum. Jadi restitusi itu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Makatan Bapak? Ada lagi Bapak Ibu? Sampun sudah ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya membersamai saya dari siang sampai sore hari ini. Semoga yang saya sampaikan berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah menyaksikan diseminasi tentang budaya positif, berikut adalah tanggapan siswa dan guru SMA Negeri 2 Bantul terhadap penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Menurut saya, pemecahan masalah dengan cara seperti ini dapat membuat saya menjadi lebih diterima dan merasa dihargai. Lalu saya diajak berdiskusi mengenai permasalahan kami, sehingga saya merasa tidak dihakimi dan malah merasa semakin nyaman, dan akan membuat saya sadar akan permasalahan yang saya alami dan kesalahan yang telah saya buat. Saya meyakini bahwa nilai-nilai integritas dan juga kejujuran adalah nilai-nilai luhur yang harus saya terapkan dalam kehidupan saya. Terima kasih.
Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah diseminasi tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.